Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat Allah yang telah memberikan kita hidayah dan juga rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kita pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan juga tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Al-Haritsa sebagai moderator dan juga sekaligus sebagai pemateri ke-6. Dan selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Andi Mokfira Ramadhani sebagai pemateri ke-1. Perkenalkan, nama saya Alia Maudi sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Nurwahida Marani, pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Sulfikram sebagai pemateri keempat. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmi, pemateri keempat. jadi judul atau materi yang akan kami bahas pada hari ini itu adalah mengenai fungsi. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Andi Mafira, untuk membawakan materi mengenai pengertian dari fungsi. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal f X dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Fungsi adalah suatu relasi yang khusus, yaitu relasi di mana semua anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B. Baik, kemudian materi kedua yang akan dibawakan oleh Alia Maudi. Dipersilahkan. Silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menyatakan fungsi, yaitu ada 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan diagram himpunan, seperti pada PowerPoint berikut. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai syarat-syarat fungsi yang akan dibawakan oleh Nurwahida Maharani. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya syarat-syarat fungsi. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jika ada salah satu anggota A tidak memiliki pasangan di B, maka relasi tersebut bukan fungsi. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika anggota A memiliki lebih dari satu pasangan, maka relasi itu bukan fungsi. Syarat kedua ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Maksudnya, jika syarat pertama dipenuhi anggota B, boleh memiliki pasangan lebih dari satu di anggota A. Baik, kemudian materi keempat akan dibawakan oleh Sulfikram, yaitu mengenai sifat-sifat fungsi. Dipersilahkan. Sifat-sifat fungsi ada 3, dan yang pertama yaitu injektif. Injektif adalah apabila setiap 2 elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada 2 elemen yang berbeda di B atau satu-satu. Yang kedua yaitu subjektif. Apabila F A sama dengan B, yang berarti setiap elemen di B pasti merupakan peta dari sekurang-kurangnya satu elemen di A. Dan sifat yang terakhir atau yang ketiga yaitu bijektif. Satu pemetaan F bagi A panah B sedemikian rupa sehingga F merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya
yaitu mengenai jenis-jenis fungsi yang akan disampaikan oleh Rahmi. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi itu ada 6, yaitu pertama fungsi linear, yang kedua fungsi rasional, yang ketiga fungsi konstanta, yang keempat fungsi das, yang kelima fungsi kuadrat, terus yang terakhir itu fungsi rasional. Oke, next. Baiklah, kemudian mengenai aplikasi yang kami gunakan dalam materi fungsi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, download aplikasi Kanda di Play Store, lalu buka aplikasinya. Kemudian yang kedua, pilih bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, membuat akun atau sign in. Selanjutnya, langkah-langkah yang keempat, yaitu jika muncul pemberitahuan seperti gambar berikut, klik berikutnya hingga selesai. Kemudian, klik ikon berbentuk persegi untuk masuk ke kamera. Yang keenam, izinkan kamera untuk digunakan dengan klik atur izin. Selanjutnya, yang ketujuh adalah mengklik izinkan. Yang kedelapan, foto soal, kemudian pangkas sesuai ukuran soal yang ingin diselesaikan agar mudah terlihat, lalu klik cari. Yang kesembilan, terdapat banyak hasil setelah memfoto soal tersebut. Pilih salah satunya yang menurut Anda paling membantu. Dan langkah-langkah yang terakhir, yaitu jawaban Anda ditemukan dan soal yang Anda masukkan pun telah terjawab. Baik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah fungsi adalah suatu relasi dalam kondisi khusus yang di mana relasi itu dapat dikatakan sebagai fungsi jika memenuhi syarat tertentu, yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota B dan anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B. Baiklah, itu saja mungkin materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.